Sama terlebih dahulu bisa diikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Bismillah, kita mulai perjalanan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah semoga nanti selesainya sebelum Alhamdulillah arsitektur hari ini difasilitasi kembali Bapak Ibu anak-anak mahasiswa anggota pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Sebelumnya suaranya yang belakang terdengar tidak? Mic-nya aman ya? Insya Allah. Ini anak PJIN. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Kita mulai arsitektur hari ini. Kita jalan-jalan sehat juga ya nantinya, karena ada suasana kota Madinah. Persiapan nanti untuk pelaksanaan juga umroh, tawaf dan sa'i. Penuhi gedung-gedung hotelan dan nah, insya Allah hari ini kita ada beberapa destinasi yang akan tapi tidak begitu tinggi. Yang pertama bangunannya Kebun Kurma, 10 lantai. kemudian dilanjutkan insya Allah ke Masjid Kita mau ke baru Kurma, kemudian nanti akan ke Jabal Uhud dan ditutup dengan lewat Masjid Qiblatain atau juga ke area suasana kota Madinah. Sebelum kita mulai, izinkan saya kembali memperkenalkan begitu ramai. Nama saya Haidar Syihabuddin, yang bisa dipanggil Haidar. Asalnya kalau Indonesia dari Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung. S2 ini Pak ya. Kemudian di sini menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Jurusannya jurusan hadis, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan seputar hadis atau seputar apapun terkait dengan studi kali ini boleh ditanyakan kepada saya juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah 10-12 lantai dengan warna seragam. Kota yang sungguh-sungguh dirindukan oleh banyak orang. Kota yang semua gedung berwarna krem di kota Madinah. Dan mirip-mirip orang kalau lewat sini itu sekedar lewat saja, tidak banyak pohon. Tidak ingin segera lama-lama di sini karena tempatnya tidak ada hal kecuali kebun kurma saja dulu. Maka kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lain dari Mekah, hijrah dari Mekah, meninggalkan harta-hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kedudukannya, kemudian bermukim di sini dan menciptakan satu masyarakat Islam yang baru, menciptakan peradaban baru, peradaban umat Muslim, dan sampai sekarang 1.500 tahun semua gedung 1.446 tahun berwarna seragam, warna umat krem. Islamnya tersambung hingga seluruh dunia, termasuk hingga ke Indonesia. Kota Madinah pagi hari. Maka yang dulunya mungkin orang tidak pernah mengira umat Islam itu sampai mana-mana, tapi ternyata alhamdulillah jutaan orang tiap tahunnya sekarang berarti nggak boleh warna lain di tanah suci, di dua tanah suci, di Madinah maupun di Mekah, untuk sama-sama tinggi yang mulia melaksanakan 10-12 lantai haji. Semoga Bapak Ibu niat yang mulia tersebut sampai kepada Allah dinilai nanti sebagai niat yang baik dan mendapatkan haji yang mabrur. Cuaca panas 40 derajat Celcius. Kota ini dulunya namanya bukan kota Madinah, dulunya ada beberapa nama. Yang paling terkenal adalah kota Yasrib. Namanya di sini kotanya Yasrib. Kemudian karena kota Yasrib ini dulunya tidak dikenal dengan baik, dulunya dikenal dengan kota yang banyak orang sakit di sini, banyak orang yang punya wabah penyakit. Maka untuk mengganti pandangan buruk tersebut, Rasul datang, umat Islam datang, kemudian perlahan pulih, maka namanya diganti menjadi kota Madinah.
Alhamdulillah. ada nama lain kota Thayyibah atau Tobah, artinya baik. Thayyibah atau Tobah artinya sesuatu hal yang baik. Nah, kalau ke Madinah niku bahasa Indonesianya sekarang artinya sebuah kota, sebuah kabupaten, sebuah wilayah. Tapi suatu kota, suatu wilayah, jika wilayah tersebut istimewa, khususnya ada kaitannya dengan Nabi, maka tambahi semua belakangnya menjadi Madinatun Nabi. Sama halnya ketika kita pernah dengar bahasa Arabnya rumah, ya. Bahasa Arabnya rumah itu adalah bait. Tapi kalau rumahnya istimewa, rumahnya itu dikhususkan oleh Allah, maka dinamakan sebagai Baitullah. Baitullah. Ka'bah. Kemudian ketika ada suatu utusan, seorang utusan untuk datang ke dunia ini menyampaikan wahyu, utusan tersebut khusus dari Allah, maka dinamakan Rasulullah. Rasul itu artinya seorang utusan, Rasulullah, maka dia adalah utusan Allah. Satu lagi, kalau seorang hamba yang dia itu mengabdikan dirinya untuk beribadah hanya khusus Allah, tidak menyekutukannya, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, maka hamba itu bahasa Arabnya abdun. Kalau abdun ditambahi kata Allah menjadi Abdullah. Nah, itulah artinya Abdullah itu hamba Allah. Dan cita-cita seorang yang hidup di dunia, maka hendaklah dia bercita-cita untuk hidup di dunia dengan keadaan yang muslim, lalu lintas meninggalnya juga dalam keadaan lancar, cenderung sepi. Bapak Ibu dengar juga kalau orang yang meninggal di akhir hayatnya sering mengucapkan la ilaha illallah, maka kemungkinan besar ketika hidup dia terbiasa juga mengucapkan la ilaha illallah. Afdhalul zikru, pohon masih kecil, zikir yang paling baik, yang paling utama dan yang dianjurkan adalah di siang hari cuaca sangat panas untuk ketika hari warga Indonesia, rata-rata mencapai 40 derajat Celcius. 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, kemudian nanti semua kumpul di Arafah untuk melaksanakan rukun yang paling utama dalam haji, rukunnya yaitu wukuf. Di sana nanti silakan sholat, beribadah, baca Quran, tapi yang paling utama juga berzikir dan berdoa. Maka yang paling utama diucapkan ketika wukuf adalah la ilaha illallah. Itulah ketika Allah sudah berfirman, dan Nabi pun juga menegaskan, siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dia yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada utusan, tidak ada nabi terakhir kecuali Muhammad, maka Allah jaminkan nanti ketika di hari akhir ada satu tempat kembalinya. Ini kalau pohonnya nggak bisa besar apa? Fitri biasanya Ramadan itu baru ditanam ya, pohon-pohon itu. Maka ketika seorang baru ditanam kampung, tempat yang ditunjuk hendaknya surga. Nggak subur ya. Seperti itu. Pulangnya ke rumah nenek dan kakek kita dulu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, tempat pertama kali tinggalnya di surga. Sama ketika kita hidup di dunia, kita harapkan surga dari Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh gedung-gedungnya rapih, bersih. Maka hari ini berwarna kita seragam juga mengambil pelajaran di kota Nabi dan dari sejarah yang pernah terjadi di kota ini, sejarah umat Islam, sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya dipertemukan dengan Nabi dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah hari ini kita mulai nanti ke kebun kurma, karena Madinah ini dikenal sebagai penghasil kurma terbaik dan terbesar se-Arab Saudi. Salah satunya adalah dari Madinah. Dulunya orang Madinah itu dikenalnya memang dari dulu, dari zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi adalah seorang atau orang-orang yang bekerja sebagai tukang kebun atau yang kebun kurma di kanan kita, yang akan menanam kurma kemudian diperjualbelikan. Kalau pohon-pohonnya di kiri kanan Bapak Ibu mulai kelihatan pohon kurma itu ya cocoknya tanami kurma. Itu sudah ada kanan pohon kurma. Dipanen. Kalau kanannya Bapak Ibu yang ada 4 menara itu Masjid Quba. Nah, di area Quba itu dulunya adalah nama sebuah sumur. Kemudian diambil nama tersebut menjadi nama sebuah kampung.
karena kampungnya itu dikenal sebagai kampung yang penuh dengan kebun kurma dulunya ini Bapak Ibu. Sampai datang Nabi kemudian menyediakan satu tempat yang kecil, ketika itu titiknya di titik Masjid Putih itu didirikan sebuah masjid di sana, dan insya Allah kita nanti juga akan berkunjung di sana. Nah, kata Nabi lagi, yang paling cocok memang pohon siapa kurma yang ini makan kurma 7 butir di pagi harinya, maka dia panas. akan terbebas dari sihir dan racun di hari itu. Maka nanti silakan kalau mau coba berbagai macam jenis kurma. Kalau kita di Indo kan biasanya kurmanya kurma sukari yang coklat itu. Nah, kalau di sini macam-macam Bapak Ibu. Silakan dicoba, biasanya boleh dicoba satu-satu, mulai dari yang kecil sampai besar, dari yang empuk sampai yang agak keras, yang muda juga biasanya ada, dan dicicipi satu per satu. Kalau nyicip gratis biasanya Bu. Iya, kalau Madinah terkenal sebagai penghasil kurma terbesar di Arab Saudi. nanti insya Allah kita kumpul lagi Resang ini jam tanahnya. 7.15 ya, setengah jam insya Allah di sini. Iya. Kita sambung ceritanya setelah turun dari ketika nanti naik bis lagi. Ini kemana ini? Silakan. Ini kebun. Arahnya kemana Mas Haidar? Berhenti Pak Supir. Ini kita lihat apa ini? Kurma. Kebun kurma. Ya, kita mau lihat kebun kurma. Turun pada jamaah. Banyak-banyak tuh ya.